Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Amalia dengan NIM 200203110101, jurusan Hukum Tata Negara kelas C angkatan 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran. Langsung saja, nomor 1. Bagaimana proses pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Jelaskan secara rinci. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam proses pewahyuannya, terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Mengenai hal ini, Nabi mengatakan, Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemerencingnya lonceng. Cara ini dirasakan paling berat bagi Nabi. Kadang pada keningnya berkeringat meskipun turunnya wahyu di musim dingin. Kadang unta baginda Nabi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang lelaki, tapi benar-benar sebagaimananya rupa asli. Nomor 2. Uraikan secara rinci perbedaan penulisan mushaf pada masa Abu Bakar dan pada masa Utsman bin Affan, dan siapa pencetus harakat dalam Al-Quran. Yang pertama, motif penulisan mushaf pada masa Abu Bakar adalah kekhawatiran beliau akan hilangnya Al-Quran karena banyaknya para hufat yang gugur dalam peperangan yang banyak menelan korban dari para qori. Sedangkan motif penulisan mushaf pada masa Utsman bin Affan yaitu untuk mengumpulkan Al-Quran karena banyaknya perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran yang disaksikannya sendiri di daerah dan mereka saling menyalahkan satu terhadap lainnya. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar adalah memindahkan semua tulisan atau catatan Al-Quran yang semula bertebaran di kulit-kulit binatang, tulang belulang dan pelepah kurma, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surah-surahnya yang tersusun serta terbatas pada bacaan yang tidak dimansuk dan cukup ke 7 huruf sebagaimana ketika Al-Quran diturunkan. Sedangkan pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman adalah menyalinnya dalam satu huruf di antara ke-7 huruf itu untuk mempersatukan kaum muslimin dalam satu mushaf dan satu huruf yang mereka baca tanpa ke-6 huruf lainnya. Dan yang terakhir, nomor 3, berikan contoh ayat-ayat nasikh mansukh serta penjelasannya. Salah satu contoh dari ayat nasikh mansukh terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 240 yang artinya, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat tersebut merupakan mansukh atau dihapuskan dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beribadah 4 bulan 10 hari. Diriwayatkan melalui Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas yang mengatakan, jika seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istrinya, maka istrinya harus menjalani masa iddah selama 1 tahun di dalam rumahnya dengan diberikan nafkah dan harta mantan suaminya. Dan setelah itu Allah Ta'ala menurunkan firman dalam surah Al-Baqarah ayat 234, inilah masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.